Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Imania. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan mengatur jalannya presentasi melalui video asikron ini dengan materi yang berjudul Struktur Pasar, Persaingan Monopolistik dan Penetapan Harga. Dengan materi yang pertama disampaikan oleh saya, Tiara Imania, dengan NIM 2019-008364 dengan materi struktur pasar dan tingkat persaingan dan jenis-jenis struktur pasar. Lalu materi kedua adalah pasar persaingan monopolistik dan karakteristik pasar yang disampaikan oleh Mas Yus Nur Wahyudi dengan NIM 2019-008373. Lalu materi yang ketiga adalah penentuan harga dan output jangka pendek pasar persaingan monopolistik jangka pendek yang disampaikan oleh Mbak Haji Kurniawati dengan NIM 2019-008385. Lalu yang materi ketiga yaitu persaingan monopolistik jangka panjang yang disampaikan oleh Mbak Anissa dengan NIM 2019-008380. Dan materi yang terakhir ada variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik dan persaingan monopolistik jangka panjang, yaitu disampaikan oleh Mas Jafni Sahabuddin dengan NIM 2019-008393. Ya, langsung saja materi yang pertama yaitu disampaikan oleh saya sendiri dengan materi struktur pasar dan tingkat persaingan dan jenis-jenis struktur pasar, yaitu proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Yang pasar itu terdiri dari atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Struktur pasar sendiri mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Nah, di dalam tingkat persaingan ini ada dua macam di dalamnya, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna atau perfect competition, yaitu pada persaingan pasar ini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen sendiri. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen itu sendiri atau penjual. Lalu yang kedua adalah persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market, yaitu pasar persaingan tidak sempurna ini di mana pasar terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Jika suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga pasar, maka pasar tempat perusahaan itu menjual produknya yang dapat digolongkan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Keberadaan sejumlah pihak yang menguasai pasar atau harga akan melahirkan keberagaman bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Lalu materi yang berikutnya adalah jenis-jenis struktur pasar. Nah, dilihat dari jumlah perusahaan atau produsen, yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif, yang akibatnya monopoli itu sendiri sering mengurangi output untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada umumnya, karakteristik pasar monopoli adalah memaksimalkan keuntungan, dapat menetapkan harga, ada hambatan tinggi untuk masuk dan keluar, serta hanya ada satu perusahaan yang akan mendominasi seluruh pasar. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas.
Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan kekuatan pasar kolektif mereka untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Adapun karakteristik dari struktur pasar oligopolistik ini adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan. Oligopoli juga dapat menetapkan harga, ada hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, produk mungkin homogen atau berbeda, dan hanya ada beberapa perusahaan yang akan mendominasi pasar. Lalu yang ketiga adalah persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Namun, tidak seperti dalam persaingan sempurna. Perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tapi sedikit berbeda. Itu memberi mereka tingkat kekuatan pasar tertentu yang memungkinkan mereka membebankan harga yang lebih tinggi dalam kisaran tertentu. Karakteristik persaingan monopolistik ini diantaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan, bebas masuk dan keluar, perusahaan menjual produk yang berbeda, dan konsumen dapat lebih memilih suatu produk daripada yang lain. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu persaingan sempurna. Persaingan sempurna ini menggambarkan struktur pasar di mana jumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Dalam persaingan sempurna ini, satu perusahaan menghasilkan tingkat output optimal karena tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Karakteristik persaingan sempurna ini diantaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, semua perusahaan menjual barang yang identik sama sekali atau yang bersifat homogen, dan tidak ada preferensi dari konsumen. Sekian presentasi dari materi saya. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Yuis. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuis Nur Wahyudi, NIM 2019 008373. Di sini saya akan menjelaskan persaingan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah organisasi pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen yang terdiferensiasi dan para produsen tersebut dapat keluar masuk ke dalam pasar dengan bebas. Pengertian singkatnya yaitu pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang di dalamnya terdapat produsen dan menciptakan barang yang sama tapi berbeda dalam beberapa aspek. Yang kedua yaitu pasar monopolistik memiliki sumber daya dengan mobilitas yang sempurna. Nah, seperti apakah itu? Nah, yang pertama yaitu para perusahaan atau produsen dapat menentukan karakteristik dan beban penjualannya sendiri. Contohnya seperti iklan. Nah, para perusahaan atau produsen harus menciptakan cipta, maksudnya nilai yang bagus di mata konsumen. Ini bertujuan untuk menciptakan fanatisme terhadap produk. Untuk yang kedua yaitu para produsen atau perusahaan dapat menentukan maksudnya menentukan harga dan kuantitas barang atau jumlah barang. Nah, dalam hal ini para perusahaan atau produsen dapat menggunakan analisis penaksiran. Ini juga digunakan untuk menentukan biaya, di mana fungsi biaya tersebut yaitu salah satunya untuk mempertimbangkan pada saat akan melakukan ekspansi. Contoh dari produknya
atau contohnya yaitu seperti toko pakaian, toko sepatu, toko tas, dan lain-lain. Saya akan contohkan bagaimana perhitungan analisis penaksiran dengan metode wawancara atau survei. Dalam analisis penaksiran fungsi permintaan ada dua metode, yaitu yang pertama metode secara langsung. Metode ini melibatkan langsung para konsumen, contohnya seperti wawancara dan survei, serta pembuatan simulasi pasar atau simulasi pasar. Yang kedua yaitu metode secara tidak langsung. Metode ini menggunakan data-data yang sudah tersedia yang menggabungkan antara permintaan produk dengan faktor yang mempengaruhinya secara statistik. Contohnya yaitu seperti analisis regresi. Pengertian dari wawancara dan survei adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang direncanakan secara cermat dan sangat terstruktur. Pengertian dari simulasi pasar yaitu atau tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar respon para konsumen terhadap perubahan harga dan kegiatan promosi. Yang terakhir yaitu pengertian dari analisis regresi. Analisis regresi adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mencari koefisien fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara variabel dependent dengan variabel independen. Karakteristik pasar monopolistik ada 3, yaitu yang pertama terdiferensiasi produk. Terdiferensiasi itu pengertiannya yaitu dapat dibeda-bedakan. Jadi dalam pasar ini banyak sekali produk yang sejenis tetapi berbeda dalam beberapa hal. Contohnya berbeda dalam brand, dalam kualitas, reputasi, dan penampilan fisik. Diferensiasi produk ini juga membuat konsumen semakin selektif untuk memilih produk dan membuat konsumen semakin loyal dengan produk. Contoh dari terdiferensiasi produk ini yaitu seperti jaket Ray dan outdoor. Dia satu jenis yaitu jaket dan fungsinya digunakan untuk mendaki, tapi berbeda brand dan pastinya berbeda kualitas. Yang kedua yaitu substitusi. Nah, substitusi itu adalah produk substitusi adalah sebuah produk pemuas kebutuhan manusia yang menggantikan fungsi produk utama dengan sempurna. Dalam pasar ini, bila persediaan produk substitusi banyak, maka elastisitas permintaan akan semakin elastis. Yang ketiga yaitu free entry and exit. Istilah ini sering digunakan dalam pasar monopolistik, yang pengertiannya bila pada saat untung maka akan banyak produk atau perusahaan yang muncul dan masuk. Tetapi bila pada saat rugi maka akan banyak produk yang hilang atau perusahaan yang keluar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Bila produsen atau perusahaan semakin banyak di dalam pasar, maka laba ekonomis akan semakin menurun. Dan sebaliknya, bila produsen atau perusahaan semakin sedikit, maka laba ekonomis akan semakin naik atau tinggi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kurniawati, NIM 2019-008385. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai manfaat dari adanya pasar monopolistik. Nah, pada slide ini itu dijelaskan bahwa ada 3 manfaat adanya pasar monopolistik. Yang pertama, masyarakat itu dapat mencari kebutuhan baik itu barang ataupun jasa. Terus harga yang ditawarkan pada pasar monopolistik ini relatif lebih murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Dan yang ketiga itu masyarakat bisa mencari barang yang terbaik menurut asumsinya di pasar monopolistik ini. Untuk slide selanjutnya itu tentang kelebihan pasar monopolistik. Ada 4 kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen itu memberikan keuntungan kepada konsumen sehingga konsumen dapat memilih barang yang menurutnya itu terbaik. Yang kedua itu kebebasan keluar masuk pasar itu mendorong produsen untuk melakukan inovasi. Dan yang ketiga, adanya produk yang terdiferensiasi itu mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam menentukan produk apa yang akan dibeli dan juga membuat konsumen loyal terhadap barang tersebut. Yang ketiga, pasar ini itu relatif lebih sering ditemukan oleh konsumen. Pada slide selanjutnya itu tentang kekurangan pasar monopolistik. Nah, di sini ada 3 kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, itu pasar monopolistik itu memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, dan juga layanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal yang cukup besar dan juga pengalaman yang cukup itu akan mudah keluar dari pasar. Yang kedua itu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk pasar monopolistik ini, karena jika dilihat pemain dalam pasar monopolistik ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dan pada pasar monopolistik ini produsen itu didorong untuk terus berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi. Nah, peningkatan biaya produksi ini akan berakibat pada meningkatnya harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Slide selanjutnya itu tentang penentuan harga dan juga output jangka pendek pasar persaingan monopolistik. Harga yang terbentuk pada pasar persaingan monopolistik itu dapat dipengaruhi oleh perusahaan melalui layanan khusus, terciptanya merek di benak konsumen, dan juga ada pengaruh iklan. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian perusahaan di pasar persaingan monopolistik ini hampir sama dengan pasar lainnya. Yang membedakan yaitu hanya jumlah permintaannya. Perusahaan monopolistik itu menghasilkan produk yang terdiferensiasi sehingga kurva permintaannya itu negatif atau downward sloping. Kalau dilihat itu nanti landai. Karena banyak produk yang bisa disubstitusi, kurva permintaannya itu akan elastis sempurna terhadap perubahan harga. Jadi sedikit saja ada perubahan harga akan mengakibatkan perubahan terhadap jumlah permintaannya. Output terbaik di mana perusahaan akan beroperasi adalah pada saat MR sama dengan NC. Nah, pada saat ini, pada kondisi titik ini itu perusahaan akan mengalami laba maksimal.
Pada saat MR lebih besar daripada MC, laba diperbesar dengan menambah atau meningkatkan output. Tujuannya adalah agar perusahaan mencapai nilai ekonomisnya. Pada saat MR lebih kecil daripada MC, di mana laba total ditambah dengan pengurangan output. Pengurangan output ini dilakukan agar perusahaan tetap di posisi nilai ekonomisnya. Biasanya pada kondisi ini, jika perusahaan menghendaki penambahan nilai input, yang terjadi bukan malah outputnya yang bertambah, akan tetapi terjadi penambahan terhadap biaya produksi produk tersebut. Jika pada kondisi terbaiknya P lebih besar daripada ATC, yang terjadi adalah perusahaan mengalami keuntungan. Pada saat P sama dengan ATC, maka perusahaan mengalami titik impas atau break even point. Pada saat P lebih kecil daripada ATC, maka perusahaan itu akan mengalami kondisi kerugian dan perusahaan itu akan beroperasi pada saat kondisi P lebih besar daripada ATC. Berikut adalah kurva dari pasar persaingan monopolistik untuk keseimbangan jangka pendeknya. Kurvanya hampir mirip dengan pasar monopoli, akan tetapi kurva D pada perusahaan monopolistik itu akan lebih elastis. Pada kurva tersebut menunjukkan bahwa laba maksimum itu tercapai pada saat perusahaan memproduksi sebanyak 6 unit dengan harga itu sebanyak 9. Kondisi MR sama dengan MC adalah titik di mana perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang tertinggi atau keuntungan maksimum ketika perusahaan memproduksi di titik tersebut, yaitu 6 tadi. MR adalah seberapa besar pertambahan penghasilan ketika menambah 1 unit kuantitas produksi, dan MC adalah seberapa besar pertambahan pengeluaran ketika menambah 1 unit kuantitas untuk diproduksi. Pada saat kondisi P sama dengan demand, penentuan harga di pasar monopolistik ditentukan oleh produsen. Akan tetapi tidak semua produsen itu dapat menentukan harga, karena konsumen itu juga memperhatikan branding, kualitas, dan nilai yang ditawarkan oleh produsen. Harga setiap merek dapat berbeda, kemiringan tergantung dengan preferensi atau asumsi dari konsumen. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Anissa, NIM 2019008380. Saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Ekonomi Manajerial dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik, keseimbangan jangka panjang. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik dalam benak masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal, akan sangat mempengaruhi terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produknya sekaligus menjaga citra perusahaannya. Keseimbangan pasar persaingan monopolistik. Perusahaan dalam jangka panjang, semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan yang normal. Ada 2 sebab persaingan pasar monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu harga jual masih lebih besar dari biaya marginal, dan yang kedua kapasitas berlebih. Efek persaingan monopolistik. Apabila kita ungkapkan kembali analisis keseimbangan produsen dalam pasar persaingan monopolistik jangka panjang, tampak terdapat 2 efek penting yang patut kita
uraikan, yaitu pertama, terjadi ketidakefisiensi produksi karena produsen-produsen tidak berproduksi pada AC minimum. Hal ini merupakan akibat dari adanya kurva permintaan yang menurun harus bersinggung dengan AC, sehingga tidak mungkin terjadi pada AC minimum melainkan pada saat AC menurun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam jangka panjang masih belum memanfaatkan adanya economies of scale secara penuh, sehingga terjadi pemborosan sumber ekonomi masyarakat. Konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kerugian akibat adanya kekuasaan monopoli perusahaan. Menjelaskan keseimbangan jangka panjang, kita akan melihat dari perspektif penjualan secara individu. Kita bisa menggambarkan keseimbangan jangka panjang melalui dua skenario. Yang pertama, skenario saat penjual memperoleh profit. Apabila skenario pertama terjadi, maka dalam jangka panjang akan menarik minat penjual baru untuk masuk ke pasar. Masuknya penjual baru akan menggeser kurva permintaan atau D dan kurva marginal revenue atau MR ke kiri sekaligus mengurangi profit penjual lama. Skenario kedua, ketika penjual mengalami kerugian. Jika skenario kedua terjadi, yakni saat penjual mengalami kerugian, maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi keputusan penjualan yang ada untuk tetap bertahan atau keluar pasar. Ketika jumlah penjual berkurang, pembeli memiliki lebih sedikit. Pilihan ini akan mengakibatkan pergeseran kurva D dan MR ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profit bagi penjual yang bertahan di pasar. Proses dari masing-masing skenario di atas akan terus berlangsung hingga didapatkan zero economic profit, yaitu ketika harga P sama dengan average cost atau AC. Pada saat itulah keseimbangan jangka panjang terpenuhi. Lebih jelasnya kita dapat melihat dari gambar kurva. Nah, penjelasannya yaitu dari proses pergeseran yang berlangsung di masing-masing skenario pada gambar tersebut pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang di mana kurva D bersinggung dengan kurva AC di satu titik E. Pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini, ketika harga sebesar PE dan kuantitas QE. Dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Nah, menurut penemuan Chamberlain, sebenarnya tidak bekerjanya perusahaan pada AC minimum tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebab masyarakat memperoleh kompensasi berupa keanekaragaman barang yang sanggup meningkatkan kepuasan konsumen. Masih menurut Chamberlain, keanekaragaman barang tidak hanya sekedar pada pembungkusnya, melainkan lebih dari itu, dan akan memberikan tambahan kepuasan bagi konsumen karena bertambahnya barang yang dapat mereka pilih. Dengan kata lain, adanya kerugian karena tidak dapat digunakan sumber ekonomi sepenuhnya. Dapat dinetralisir dengan keanekaragaman barang yang disediakan oleh perusahaan dalam pasar. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jafni Syahbudin, NIM 2019-008393. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari
variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan. Untuk meningkatkan permintaan, variasi produk, perubahan pada beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik bagi konsumen. Beban penjualan, semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualan, memperbaiki pelayanan, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan. Selama MR yang diperoleh akibat kegiatan ini melebihi MC, hingga akhirnya MR sama dengan MC. Selanjutnya, persaingan monopolistik, keseimbangan jangka panjang. Biaya termasuk pengeluaran penjualan atau disebut selling expense. Biaya tanpa pengeluaran penjualan atau disebut without selling expense. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Salam dan bahagia. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.